Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Negrika Susanti, STMKOM. Saya akan membahas tentang konsep pemodelan perangkat lunak. Oke ya. Pada kesempatan ini, Ibu akan membahas tentang pemodelan perangkat lunak berorientasi objek, yang mana tujuan pembelajaran dari pemodelan perangkat lunak yang pertama adalah memahami konsep perangkat lunak berorientasi objek, kemudian menjelaskan perangkat lunak berorientasi objek, dan yang ketiga adalah menjelaskan tahapan pembuatan perangkat lunak. Bagaimana menurut kalian? Ya, hanya 3 penjelasan di dalam konsep pemodelan perangkat lunak. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, memahami konsep pemodelan berorientasi objek, menjelaskan konsep pemodelan berorientasi objek, menjelaskan berbagai model pemodelan berorientasi objek, menjelaskan parameter pemodelan berorientasi objek, mempresentasikan konsep pemodelan berorientasi objek, mempresentasikan model-model perangkat lunak berbasis objek. Materi pokok yang kita akan bahas kali ini adalah yang pertama, konsep pemodelan perangkat lunak. Yang kedua, model proses perangkat lunak. Yang ketiga, contoh model proses perangkat lunak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah konsep pemodelan perangkat lunak. Nah, konsep pemodelan perangkat lunak itu sendiri adalah disiplin ilmu untuk mempelajari bentuk-bentuk pemodelan perangkat lunak yang digunakan sebagai bagian dari usulan atau pengembangan perangkat lunak secara terstruktur dan berorientasi objek. Kemudian, selanjutnya adalah model proses perangkat lunak. Model proses perangkat lunak itu sendiri adalah mengusulkan sebuah perancangan atau perkembangan perangkat lunak berorientasi objek supaya kita lebih tahu tahapan-tahapan yang sistematik seperti apa dalam merancang sebuah sistem berorientasi objek dengan baik dan benar. Oke ya, di sini contoh model proses perangkat lunak berorientasi objek yaitu adalah yang pertama itu model sequential linear atau waterfall development model. Apa itu waterfall model? Nah, waterfall model adalah tahapan pengembangan di dalam perancangan sistem informasi, baik berupa yang berorientasi pada objek, karena waterfall sendiri itu merupakan pengembangan yang terstruktur dan sistematis, mempunyai tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai pengembangan sistem yang lebih baik dan lebih terarah. Oke. Lanjut ke model proses dari waterfall model. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Tahapan pertama itu di dalam model proses dari waterfall adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan di sini bertujuan untuk yang pertama adalah menganalisa kebutuhan di mana setiap kita mau melakukan atau membuat sebuah aplikasi atau perancangan yang baik itu harus ada analisis kebutuhan. Ada analisis bahan, ada analisis alat, ada analisis biaya, dan sebagainya ya. Sesuai dengan kebutuhan yang nanti kita akan peroleh atau kembangkan lebih lanjut lagi. Yang kedua, ada desain sistem. Desain sistem itu sendiri adalah bagaimana kita mendesain sebuah aplikasi dengan baik dan benar. Atau merancang aplikasi dari mulai database, kemudian perancangan user interface, kemudian perancangan sistem atau perancangan aplikasi. Contohnya, ketika kalian ingin membuat sebuah website, itu berarti kita harus merancang dulu bentuknya mau seperti apa. Kemudian layoutnya itu mau seperti apa, webnya seperti apa, ya tools yang di dalamnya itu mau seperti apa, tampilan depannya. Itu adalah tujuan dari desain sistem. Kemudian yang ketiga adalah penulisan kode program.
Penulisan kode program di sini bertujuan untuk menuliskan coding atau kode-kode program yang dibutuhkan ketika kita membangun sebuah perangkat lunak. Kemudian selanjutnya adalah yang keempat, pengujian program. Pengujian program dilakukan ketika penulisan kode program sudah ditulis, dibuat dengan baik dan benar, baru diadakan pengujian program. Selanjutnya adalah tahapan yang kelima, yaitu penerapan program. Penerapan program di sini bertujuan untuk bagaimana sebuah program itu direalisasikan, diimplementasikan dengan baik di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalian membuat sebuah aplikasi atau membuat sebuah sistem website sekolah. Itu kan penerapannya berarti di mana? Di sekolah ya. Nah, ini adalah tahapan kelima di dalam model proses dari waterfall model. Contoh analogi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu contohkan contoh waterfall dalam pembuatan kue. Otomatis tahapan pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah adanya menganalisis bahan dan alat, biaya juga ya dan sebagainya. Di sini ingin menganalisa pembuatan kue tar ya. Yang pertama ada apa? Dianalisa dulu bahannya. Yang pertama ada telur. Yang kedua itu ada tepung. Kemudian yang ketiga itu ada coklat. Itu termasuk ke dalam bahan ya pembuatan kue. Kemudian yang keempat ada apa lagi? Yang keempat ada mixer. Itu adalah alat untuk membuat kue. Yang kelima adalah ada oven atau microwave. Itu juga alat untuk membuat kue. Dan yang terakhir adalah tujuan dari kita membuat kue, yaitu terjadilah atau jadilah sebuah kue ya. Itu adalah analogi dari tahapan model proses waterfall di dalam pembuatan sebuah kue. Oke, paham ya anak-anak ya? Lanjut sekarang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari model proses atau konsep pemodelan perangkat lunak, konsep pemodelan perangkat lunak yaitu berarti apa? Model proses perangkat lunak yang sistematis dan terstruktur mempunyai tahapan-tahapan tertentu yang bisa dikembangkan untuk menjadikan sebuah aplikasi atau sistem itu lebih baik. Mungkin hanya itu saja untuk kali ini konsep pemodelan perangkat lunak. Semoga anak-anakku sekalian bisa paham, kemudian bisa mengerti apa yang Ibu jelaskan. Silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, boleh kalian lanjut di luar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.